Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilia Tiffany dengan nomor NPM 206320111029. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak M. Fikri SIKOM MSI. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta semua lapisan masyarakat untuk membela negara, salah satunya yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi. Hal itu dikatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam acara Puisi Bela Negara yang disiarkan secara virtual melalui akun YouTube Perpustakaan Nasional RI pada Sabtu pagi. Prabowo juga menilai penanganan terhadap pandemi COVID-19 merupakan bentuk bela negara karena hal itu sangat mendesak dilakukan di masa ini. Prabowo meminta masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak aman, dan sering mencuci tangan. Masih belum berakhir. Di era kekinian, di mana ancaman pandemi COVID-19 masih belum berakhir, yang paling urgen dalam melakukan bela negara adalah membela negara Indonesia untuk mengatasi pandemi COVID-19. Hal ini dapat diwujudkan dengan diantaranya mematuhi protokol kesehatan, yaitu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun. Sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 ini. Apa sih bela negara itu? Bela negara yaitu tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, Indonesia, serta keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara, dan kerelaan untuk berkorban dalam mengatasi ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah, dan yudikasi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya bela negara, terdapat dua ancaman, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Apa sih ancaman militer itu? Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, keselamatan segenap bangsa, dapat berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri. Ancaman militer dari luar negeri dapat berbentuk agresi, pelanggaran wilayah dari negara lain, spionisme, sabotase, dan teror dari jaringan internasional. Sementara dari dalam negeri dapat berupa pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, terorisme, aksi kekerasan yang berbau sara, dan gerakan separatis, yaitu upaya pemisahan diri untuk membentuk negara baru. Sementara ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Adapun dasar hukum pembelaan negara adalah sebagai berikut. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara, yang diperjelas dengan Pasal 30 Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Ketetapan MPR RI nomor 6/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri, Ketetapan MPR RI nomor 7/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Bebas dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri, maka kita harus melakukan upaya kita sebagai pelajar yang membela negara. Upaya yang harus kita lakukan sebagai pelajar adalah sebagai berikut. 1. Belajar dengan tekun dan rajin.
2. Lebih banyak memahami hakikat pembelaan negara yang abadi. 3. Melaksanakan aturan yang diaturkan dan menghindari apa yang dilarang demi mewujudkan cita-cita yang diharapkan di masa depan. 4. Menerapkan dengan sepenuh hati akan pentingnya hakikat pembelaan negara. 5. Membela keadilan dengan membela kebenaran dan memberantas penipu.